Di saat sholat tarawih, imam setelah baca Al-Fatihah membaca surat sambil membaca Quran yang panjang. Bila makmum membaca tasbih sambil menunggu imam selesai baca surat tersebut, apa ada tuntunannya? Tidak ada tuntunannya. Kalau menurut Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204 itu, jika Quran dibacakan, kewajiban kita istimak dan insot, dan itu mendengarkan dan memperhatikan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa la'allakum turhamun. Jika imam membaca jahar, maka kewajiban makmum hanya istimak dan insot, mendengarkan bacaan imam dan memperhatikan bacaan imam. Tidak usah sibuk dengan apapun, namun fokus pada memperhatikan, mendengarkan bacaan imam. Supaya apa? La'allakum turhamun, supaya mendapatkan rahmat dari Allah. Meski bacaan imam panjang, bukan lantas kemudian kita sibuk dengan bacaan sendiri-sendiri, dengan bacaan tasbih yang seperti ditanyakan ini, bukan. Namun kita tetap diam mendengarkan dan memperhatikan sampai selesai. Ya, ada lagi. Kapan atau apa tanda-tandanya malam Lailatul Qadar? Saya tidak tahu. Yang tahu tanda-tandanya itu hanya Allah. Karena Allah tidak sebutkan secara pasti. Nabi pun juga tidak menyebutkan secara pasti. Nabi kita tidak menyebutkan secara pasti. Tanda-tandanya begini, oh malam 21 dan lain sebagainya. Kenapa ada hikmah besar di balik ini? Kenapa tidak disebutkan oleh Nabi secara pasti datangnya malam Lailatul Qadar? Andai kata Nabi sebutkan secara pasti, oh nanti setiap bulan Ramadan datangnya malam Lailatul Qadar itu pada malam 23. Seperti kita ini, tentu kita akan lebih memilih untuk bermalas-malasan selain di malam 23 ngepaske. Wah, kowe tenanane di malam 23. Karena fadilah Lailatul Qadar luar biasa. Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar dan mendapatkan Lailatul Qadar, maka fadilahnya luar biasa, diampuni dosa-dosanya. Andai kata disebutkan kepastian datangnya, niscaya orang yang imannya masih seperti kita ini tidak akan serius dalam ibadah kepada Allah, ngenteni besok kalau malam 23 Ramadan. Sekarang santai-santai, mungkin ya berbuat maksiat, berbuat dosa, masuk wae. Kalau 23 Ramadan turun Lailatul Qadar, datang Lailatul Qadar, aku tenanan pada malam itu. Nanti dosa saya diampuni. Habis lepas itu malam 24 dan seterusnya wis ora mempeng meneh. Yang hikmah terbesarnya itu, maka tidak disebutkan secara pasti. Yang tahu hanya Allah itu. Yang kita tahu, kalau kita mengikuti Nabi itu idza dakhalal asyru, kalau masuk 10 hari terakhir Ramadan, yang dilakukan Nabi itu syadda mi'zarahu, lebih mengencangkan ikat pinggang, artinya lebih tingkatkan lagi ibadah kedekatannya kepada Allah. Di samping itu beliau menghidupkan malam-malam tersebut. Wa ahya lailahu. Samping itu wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Itu 10 hari terakhir yang senantiasa dilakukan oleh Nabi kita. Maka mari kita ikuti apa yang senantiasa dilakukan oleh Nabi kita. Bukan berarti di 10 pertengahan, 10 awal kita santai-santai, bukan. Artinya
tetap mulai awal tetap kita semangat sungguh-sungguh. Nah nanti 10 menjelang akhir lebih tingkatkan lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan ditinggal bulan Ramadan. Bisa jadi Ramadan kali ini Ramadan terakhir kita, sehingga tahun depan tidak lagi bertemu dengan bulan Ramadan karena tidak diizinkan oleh Allah. Maka sebelum ini berakhir mau lebih tingkatkan, lebih tingkatkan, lebih tingkatkan, lebih sungguh-sungguh lagi. Perkara dapat Lailatul Qadar atau tidak, datang Lailatul Qadar atau tidak, wallahu a'lam, sudah tidak usah diperdebatkan lagi. Nah, yang jelas kita ikuti saja apa yang dilakukan Nabi. Ya, ada lagi.